Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kita di bulan masih di dalam keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Wa radhiyallahu anhu wa ankum wa ana ila angal Ilanggal qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi nadharatan ay wahidatan fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadharati ma'ala an yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul an-nadharu ila wajhil alimi ibadatun wa nurun fil basar wa nurun fil qalb fa idza jalasa al-alimu lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannati wa lil amili biha masalu dzalik kaza fi riyadhis shalihin. Berkata di dalam sabdanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memandang wajah seorang alim, satu pandangan saya, satu pandangan itu satu kali, terhitung satu pandangan satu kedipan mata. Orang duduk di majelis ilmu itu nggak mungkin memandang wajah orang alim itu, wajah orang yang menjadi guru di majelis tersebut cuma satu kali, habis itu melek. Banyak terjadi pandangan-pandangan. Lah kata Rasulullah SAW, satu kali aja, satu kedipan. Dari satu kedipan itu dia merasa bergembira, senang melihat wajah orang yang berilmu itu senang. Ada orang duduk di majelis ilmu itu karena keberadaannya macam-macam tujuannya. Ada yang duduk di majelis ilmu nungguin kesalahan yang ada. Ya, gimana nih? Gimana nih? Nungguin salahnya di mana nih orangnya? Ada yang gitu. Ada orang duduk di majelis ilmu karena gue pengen lihat ngajar apa sih. Padahal yang ngajar ilmunya sudah mu'tabar, sudah diakui, sudah dikenal. Sanad keilmuannya sahih. Sanad keilmuannya sahih. Sanad keilmuannya pun bersambung. Enggak menyelisih guru-guru. Karena ada rasa yang gak bagus di hati, makanya duduknya di majelis tersebut akhirnya bisa berubah acuan, berubah arah, kiblatnya berubah. Ngajar gimana sih ngajarnya, modelnya kayak apa sih? Nah, ini beda lagi. Kata Nabi SAW, man nadhara ila wajhi al-alim, siapa orang yang memandang wajah orang yang alim, nadharatan ay wahidatan, satu kali pandangan saya, fariha biha, lalu dia merasa bergembira, saya wajah orang alim ini saya senang lihat.
Khalaqallahu ta'ala min tilka nadarati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari pandangan tersebut, dari satu pandangan tersebut, satu malaikat. Satu pandangan dengan dasaran senang, dengan dasaran cinta, dengan dasaran bahagia. Allah jadikan satu pandangan tersebut satu malaikat yang bertugas untuk apa tugasnya? Yastaghfiru lahu. Tugasnya memohonkan ampunan buat si pemandang dari saat itu hingga hari kiamat. Bayangin faedahnya seistimewa itu. Makanya saya katakan nggak ada ruginya, nggak ada ruginya orang duduk di majelis taklim. Nggak ada orang yang dapat kerugian duduk di majelis taklim, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dari duduknya aja pahalanya udah gede. Bayaran dari Allah Subhanahu wa taala juga macam-macam. Makanya dikatakan kemarin di dalam hadis terakhir, disifatin perkumpulan ini dengan kalimat humul qaum la yashqa bihim yalisu. Mereka adalah satu kaum yang gak akan celaka orang yang duduk sama mereka. Gimana mau celaka? Yang duduk di majelis taklim mungkin banyak waktunya terbuang sehingga lalai daripada istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dia nggak sadar dirinya banyak dosa dan perlu diistighfari. Kita perlu dan butuh banget mengistighfari diri kita sendiri. Karena banyak dosa kita ini banyak sama Allah Ta'ala. Tapi Allahumma, karena tipu dayanya si syaitan ini teramat kuat, akhirnya kita sering ketipu. Sehingga banyak waktu kita ini kosong untuk minta ampunan sama Allah Ta'ala. Tapi kita lihat, kita saksikan barokah orang duduk di majelis ilmu, dipakai matanya buat mandang wajahnya orang yang berilmu, bahagia, dia senang memandang wajah orang berilmu, dia senang dia, bukan malah benci. Maka setiap satu pandangannya itu Allah jadikan sebuah malaikat, satu sosok malaikat yang akan bertugas mengistighfari dirinya itu orang. Dari saat itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kita lupa tuh, malaikat nggak pernah lupa. Berapa banyak pandangan yang terjadi di dalam satu majelis ini? Oh, nggak bisa dihitung, lupa udah gitu. Masa iya kita mau hitungin sekali, nggak mungkin kita hitungin. Banyak kedipan yang terjadi di dalam satu majelis ilmu. Berapa banyak berarti Allah ciptain malaikat itu buat orang-orang yang menggunakan matanya untuk memandang dengan dasaran bahagia, dengan dasaran suka cinta kepada seorang yang alim. Yang kemudian malaikat tersebut memiliki kesibukan memohonkan ampunan buat kita. Yang malaikat kalau udah ngamalin sesuatu nggak bakal pernah luput, nggak bakal pernah lalai, lupa aja enggak. Ajib, nikmat. Kita lupa istighfar, malaikat terus istighfar, mohon ampunan buat kita. Ya Allah, berikan ampunan buat sepulan ya Allah, berikan. Terus itu malaikat doain, nggak berhenti.
Itu kalau ngaji seminggu sekali. Itu kalau melihat ulama cuma seminggu sekali. Gimana kalau tiap hari? Gimana kalau tiap hari? Kalau setiap hari gimana kalau seminggu 2-3 kali? Kan? Istimewa banget itu. Nah. Dan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nadharu ila wajhil alimi ibadatun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib barakallahu wajhah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, memandang wajah seorang alim adalah ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Wa nurun fil nadhari. Wa nurun fi nadhari. Dan menjadi cahaya bagi penglihatan, bagi mata. Wa nurun fil qalbi. Dan menjadi cahaya bagi hati, menjadi pelita bagi hati. Itu kalau lihat orang soleh itu teduh hati, enak, masya Allah. Ibarat kata di saat kita keluar dari kerja banyak pemandangan yang Allah haramkan kena di mata kita, nyangkut di mata kita. Banyak pemandangan-pemandangan yang nggak bagus, yang nggak soleh itu, yang nggak sepatutnya kita lihat terjadi itu di jalan. Maka dikatakan oleh guru saya, Ali Muhammad Hafid, waktu kita masih talim di sana, masih ngaji di sana, kata beliau, kalian itu kalau jadi wali di talim, di Hadramaut biasa aja. Karena apa yang mau dibuat di sini? Perempuan nggak kelihatan, judi di sini nggak ada, maling nggak ada di sini. Apa yang mau dilakukan? Tapi kalau kamu bisa jadi wali di Indonesia, di negeri kamu itu hebat, baru luar biasa. Kenapa? Kamu baru keluar udah lihat wanita muka Allah. Di sono apa aja ada. Di negeri kita apa aja ada. Dulu orang kalau mau judi datang satu tempat. Sekarang orang judi dari handphone bisa masuk ke rumah kita. Bayangin. Perjudian, meja judi udah nyampe ke rumah kita, bukan di luar rumah kita lagi. Maaf. Dulu orang kalau mau maksiat sama perempuan mesti keluar dari rumahnya. Tidak ke lokalisasi. Sekarang masuk rumah kita ada semua di handphone. Oh, apa lagi itu? Makanya kata Habib Bakar Masyhur al-Adni, Allah yarham, orang sekarang pada takut sama Dajjal yang mata satu nanti bakal keluar. Takut. Tanpa dia sadarin ada Dajjal yang lebih serem lagi. Dajjal yang serem banget. Udah masuk ke rumah kita. Matanya nggak 1, 3, 4, 5 handphone. Itu Dajjal itu. Orang yang nggak bijaksana memakai apa namanya anugerah ini. Saya katakan anugerah karena banyak memudahkan ya, banyak memudahkan urusan. Kalau tinggal bijaksana itu bukan jadi anugerah, tapi jadi petaka buat kita. Kalau kita gunakan dengan bijaksana, ya anugerah. Contoh kecil, kita pakai ini handphone. Kita pakai ini handphone untuk baca Quran di luar. Di saat kita nggak dapat Al-Quran, lagi ngojek kah, apalagi kerja, lagi gawat istirahat, kita buka Quran. Jadi anugerah.
Tujuan ini manusia-manusia yang bikin handphone buat merusak moral generasi-generasimu. Kita balikin, kita pakai nih handphone buat merangin dia. Barang yang dia bikin kita pakai buat merangin dia. Dibikin nih handphone secanggih mungkin biar orang bisa melakukan kemaksiatan dengan mudah di sini. Kita pakai buat melakukan ketaatan. Kita perangin balik ya. Maka kembali lagi, intinya di saat kita keluar rumah banyak ujian, banyak cobaan yang kita hadapi. Maka majelis taklim nih kayak begini nih, duduk di majelis seperti ini menjadi pelebur penyuci dosa. Menjadi pelebur penyuci dosa. Sadar mata banyak melihat yang gak beres. Kita larikan ke majelis taklim, kita lihatin wajah orang. Hati kita udah banyak kotorannya. Dikatakan sama Sayyidina Ali apa dikatakan? Wa nurun fil qalbi. Hati kita udah mulai gelap, terangin lagi, kasih pelita dengan apa? Dengan memandang wajah orang yang berilmu. Faiza jalasa al-alimu lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannati. Dan apabila seseorang alim telah duduk untuk mengajarkan ilmunya kepada audiensnya, kepada para hadirin, maka baginya, kata Sayyidina Ali, pada setiap satu masalah, pada setiap satu pembahasan, pada setiap satu problem yang ditanyakan kemudian dijawab, Allah bangunkan satu istana di surga. Ustaz, ya saya mau nanya. Orang sholat gerak-gerak 3 kali habis baru sono, baru sih kagak tenang mau sholat gimana? Batal sholatnya. Satu itu pertanyaan, satu masalah. Dibangunin istana satu di surga. Makanya kalau dulu di zaman Nabi nggak ada kitab kayak buku begini. Yang orang bisa mengklasifikasikan pelajaran-pelajaran kurikulum yang dipelajari dari hadis, dari tauhid, dari fikih dan lain-lain, tafsir dan lain-lain. Terus bagaimana dulu? Kok bisa ada sahabat yang jadi alim betul, allamah, sangat berilmu seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai disifati sama Nabi SAW, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Tuhan. Saya kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib ibunya. Sepupu Nabi lagi, sepupunya Sayyidina Ali namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dijuluki turjumanul Quran, ahli tafsir di Quran. Di zaman itu ahli Qurannya itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bisa. Pernah suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, saking tabahur ilmunya, saking melaut ilmu, luasnya ilmunya, cakrawala keilmuannya itu sangat luas. Sampai ada satu sahabat nanya, ya Ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bimana al ilma? Bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kok bisa? Heran. Kalau sekarang mah enak. Orang pintar, belajar, banyak baca buku, banyak belajarnya nih orang, enak kan? Kalau dulu, dan tadi saya katakan dulu mana ada kitab begini di zaman Nabi. Lawang Quran itu baru dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar kok. Sayyidina Utsman membuat mushaf tuh Quran. Zaman Nabi nggak ada. Semua abrol hafid, semua melewati proses hafal. Makanya kalau ada sahabat yang alim yang hadis keilmuan itu,
pasti membuat sahabat yang lain itu terkagum-kagum, tertakjub-takjub. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya, "Bimanil ilmu?" Bagaimana caranya engkau menggapai ilmu yang sedemikian banyaknya? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata beliau apa? Dengan dua hal. Dengan dua hal. Bilisanil sahul bi qalbil aqul. Dengan lidah yang gemar bertanya, dengan hati yang gemar berpikir. Makanya dulu Al-Ustaz Abdurrahman Assegaf, Habib Abdurrahman Assegaf Bukit Duri itu pernah bilang, gampang ente kalau mau jadi orang alim. Gimana caranya? Jadi orang alim, faqih gitu, ahli fikih, gampang. Nggak pakai baca kitab, gampang. Gimana caranya? Tiap satu hari ente punya satu pertanyaan. Satu hari ente punya pertanyaan. Kemudian ente cari jawabannya. Ente tanya kepada guru-guru. Satu hari satu pertanyaan dapat jawabannya, setahun 360 hari. Berarti dalam satu tahun itu kalau ente terus nanya, terus menggali, satu tahun ente tahu 360 pertanyaan plus jawabannya. Orang disuruh ngapalin kitab begini nih. Oh, sulit. Hafal, hatam itu sulit. Gampangan mana sama orang nanya? Coba ada nanya, orang kalau begini hukumnya gimana? Anda jawab, boleh, nggak boleh. Sahih, batil, ingat nggak? Ingat. Karena itu pertanyaannya atau sadar minggal bihi. Pertanyaannya itu langsung timbul daripada hatinya. Begitu didapetin jawabannya, dia dapat jawaban buat dirinya. Jadi dia tahu itu. Hafal langsung, nggak pakai diulang-ulang nanya 2-3 kali, nggak pakai, langsung hafal. Ini mau keluar ke jalan raya kemana nih? Ntar di situ ada tiang listrik, belok kiri, keluar gapura kanan, langsung jalan raya. Hafal. Kalau caranya kayak begitu 360 hari kita tahu 360 pertanyaan plus jawabannya. Lah kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, 4 tahun, berapa ribu itu langsung. Alim ini orang. Alim banget. Bayangin. Walil amili biha, ya, walil amili biha mithlu dzalika kata Riyadhus Shalihin. Dan bagi orang yang mengamalkannya, bagi orang yang mengamalkannya juga seperti itu. Ada orang nanya, kita jawab. Yang nanya dan yang menjawab dapat satu istana dari surga nanti. Orang yang dengerin terus ngamalin dapat juga. Begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berapa bisa? Masih aman ya? Silakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang menghormatiku, barang siapa yang menghormati, memuliakan orang yang alim, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakanku, kata Nabi. Kenapa kok bisa begitu? Orang yang memuliakan orang yang berilmu sama dengan memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dijelaskan
Aili annahu habibi, karena sesungguhnya orang berilmu itu adalah kekasihku, kata Nabi. Karena sesungguhnya orang berilmu itu adalah kekasihku, kata Nabi. Waman akramani faqad akramallah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Li anni habibu. Karena sesungguhnya aku adalah kekasihnya Allah. Yang memuliakan orang alim sama dengan memuliakan Nabi. Karena kenapa? Orang alim kekasihnya Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi itu tandanya dia memuliakan Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena sesungguhnya Nabi adalah kekasihnya Allah. Wa man akramallahu fa ma'wahu al-jannah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka Allah bakal tempatkan dia di surga-Nya Allah. Kenapa? Li'annaha mahallu subna ahibba'illahi ta'ala. Karena sesungguhnya surga itu tempatnya Allah kumpulin para kekasih-kekasihnya Allah. Itu tempatnya. Saya mau masuk surga, jadi kekasih Allah itu kalau masuk surga. Jadi kekasihnya Allah. Enak banget, makanya saya katakan dulu di majelis ilmu nih, enak banget, nikmat banget. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulahu. Rawahu al-Khatib al-Baghdadi an Jabir. Kemudian Nabi SAW bersabda, muliakanlah para ulama, karena sesungguhnya para ulama itu adalah warisan, pewarisnya para nabi. Faman akramahum, barang siapa yang telah memuliakan para ulama, faqad akramallahu wa rasulah. Maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya Allah. Diriwayati oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Jabir. Radhiyallahu. Masya Allah. Maka dikatakan oleh sebagian para salafun saleh, sebagian salafun saleh, khairul mawahib al-aql, khairul mawahibi al-aql, wa syarrul masaibi al-jahl. Paling bagusnya pemberian dari Allah itu adalah dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Maka sudah sepatutnya di saat kita merasa sadar kita dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan ini akal untuk banyak berpikir perihal maslahat kehidupan kita dunia barzakh wal akhirat. Selayaknya orang dagang. Orang dagang punya hitung-hitungan tuh di dalam bisnisnya, di dalam dagangnya, untung rugi. Kalau yang merugikan dia nggak mau rugi, nggak ada untungnya manusia. Kalau udah cerita untung, tempur-tempuran dia, tempur-tempuran dia dapat dari itu semua. Sama kayak kita, ini umur kita pakai buat hal-hal kayak begini. Rugi nggak? Kalau rugi jangan dipakai, jangan dibuang. Orang usaha
yang modalnya kalau bangkrut aja bisa dicari lagi, dia kagak mau. Lah kita ini pakai nyawa, hidup ini modalnya nyawa, umur yang barusan lewat nggak bisa balik lagi. Satu detik barusan nggak bisa kita balik lagi. Seharusnya di saat kita sadar Allah kasih karunia akal sebaik-baiknya karunia, harus bisa berhitung, memperhitungkan kemaslahatan dunia barzakh buat akhirahnya kita. Maslahat buat dunia kita, maslahat buat barzakh kita, maslahat buat urusan akhirat kita. Maka itu dikatakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang alim, yang jahil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya naumul alimi alladzi yura'i adabal ilmi afdalu min ibadatil jahil. Alladzi la ya'lamu adabal ibadah. Maksudnya tidurnya orang berilmu yang ngamalin memang ilmunya, diperhatikan adab-adab tidurnya. Yang semacam ini tidurnya lebih afdal daripada ibadahnya orang yang jahil, yang nggak tahu tentang keilmuan, nggak tahu tentang adab-adabnya ibadah, nggak tahu ilmu ibadah, nggak tahu adab-adabnya ibadah. Saya pernah baca satu kitab Abwaabul Faraj, karyanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di situ dijelaskan, masya Allah, doa. Kita berdoa. Banyak orang doa sembarangan tuh. Ternyata di situ dijelasin doa ini punya rukun. Doa punya rukun. Saya kira cuma Islam doang punya rukun, iman aja punya rukun, sholat aja punya rukun. Ternyata doa ada rukunnya, ada syaratnya, ada adab-adabnya, masya Allah. Ada adabnya doa, nggak sembarangan gitu doa-doa, ada adabnya. Maka itu pentingnya kita ngaji itu kayak gitu, biar kita tahu. Kita tahu cara sopan santun sama orang. Masa kita nggak mau cari tahu caranya sopan santun ke Allah? Kita tahu caranya bertata krama ke orang, masa kita nggak tahu, nggak cari tahu caranya bertata krama sama Allah? Rabbus samawati wal ardh, Tuhan sang pemilik langitan dan bumi. Masa kita nggak mau cari tahu tentang caranya bermuamalah sama dia, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ilaha illallah. Makanya dikatakan wa fi riwayatin li Abi Nu'aim an Salman bi isnadin dhaif. Ada riwayat dari Abi Nu'aim dari Salman. Ya walaupun sanadnya ini dhaif. Apa kata Nabi? Naumun ala ilmin, tidur dengan landasan ilmu, khairun min sholatin ala jahlin. Kata Nabi, tidur atas dasar ilmu sesuai dengan ilmu, tidur sesuai dengan ilmu. Bagaimana itu tidur sesuai dengan ilmu? Tidur dalam keadaan punya wudu, sebelum tidur dia pakai siwak, pertama tidur di madhab kanan, madhab kiblat. Mau tidur siwakan dulu, adab-adabnya ada, dibaca doa dulu, dibaca zikir dulu. Yang semacam ini kata Nabi lebih afdal, lebih bagus daripada sholat atas dasar kebodohan. Sholat tapi nggak tahu ilmunya, sholat nggak tahu adabnya. Lah tidur yang semacam itu kata Nabi lebih bagus daripada sholat
Ya nggak pakai adab, nggak pakai ilmu. Kenapa kok bisa begitu? Li'annahu qad yadhunnu al-mubtila musahhihan wal mamnu'a jaizan. Karena boleh jadi orang yang nggak tahu ilmu, nggak punya ilmu sholat tapi nggak ada ilmu, nggak tahu ilmunya. Boleh jadi dia bakal banyak menyangka hal yang membatalkan sholatnya dianggap sah-sah aja. Contoh, banyak nggak dari kita yang pakai celana di bawah pusar? Waktu dia sholat, ausnya ngangkat sampai pinggangnya kelihatan tuh pinggang pas di bawah pusar. Terlebih lagi banyak yang maaf belahan pantatnya kelihatan. Dianggap nggak batal sholatnya. Dianggap sholatnya sah aja tuh. Nah itu pembatal ya. Yang penting bukan pusarnya yang kelihatan. Pusar itu setara ke belakang sama aja. Sama maaf. Dia sholat bajunya panjang rapi. Di bawah pusar seandainya dia pakai celana, waktu dia rukuk dia sujud nggak bakal keangkat, bokongnya nggak kelihatan. Tapi ingat, waktu ente rukuk, waktu ente sujud, ini ngeblong ke bawah. Dari situ maksyuf, dari situ kelihatan, dari sini kelihatan waktu ente rukuk, waktu sujud tetap batal sholat. Makanya saya katakan berapa banyak orang Islam yang nggak tahu hal ini. Banyak. Lah makanya kata Nabi, perumpamaannya tidurnya orang berilmu tadi, yang mau tidur pasti pakai ilmu lebih bagus, lebih afdal daripada sholatnya orang yang jahil. Kenapa lebih bagus? Kan sholat jamu boleh jadi sholatnya dibatal, sholatnya dilaksanakan bisa jadi nggak sah. Apalagi anak muda sekarang, pokoknya sholat aja sembarang. Belum lagi wudhunya. Sering tuh saya ngeliat orang wudhu. Suka-suka wudhunya tuh suka. Qala Dirar bin Aswar, dikatakan oleh Dirar bin Aswar, as-sahabi, salah satu sahabat. Man abadallaha bi jahlin kana mayufsidu aktsaru mimma yuslih. Siapa orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebodohan? Dengan bodoh, dia enggak tahu ilmu, dia enggak tahu. Apa dikatakan? Karena mayufsidu aktsaru mimma yuslih. Maka kerusakan yang dia bakal timbulkan dari ibadah yang dilakukan bakal lebih banyak daripada yang ia perbaiki, daripada kebaikan yang ia perbaiki. Banyak banget. Intinya banyak. Ada. Insyaallah apa yang kita kaji membuahkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah pertemukan kembali di minggu yang akan datang sampai Ramadan, insya Allah.